wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati awjih, ala asyrati awjuhin. Al-afiyah, kesejahteraan atau perlindungan yang Allah berikan dari segala macam penyakit dan musibah, namanya al-afiyah. Itu ada 10 macam. Khamsatun fid dunya, 5 hal di dunia, wa khamsatun fil akhirah, dan 5 hal di akhirat. Fa ammal lati fid dunya, adapun afiyah di dunia itu mencakup yang pertama al-ilmu, yaitu ilmu, wal ibadah, yang kedua ibadah, wa rizqu minal halal, dan rizki dari jalan yang halal, wa sabru ala syiddati, dan sabar atas segala macam kesempitan, wa syukru ala ni'mah, dan yang terakhir bersyukur atas segala macam nikmat. Ini afiyah fid dunya. Wa ammal lati fil akhirah, adapun afiyah di dalam akhirat ada 5 juga. Apa itu? Yang pertama, fa innahu ya'tihi malakul mauti bi rahmati wal lutfi. Orang dikatakan dapat afiyah di akhirat ketika yang pertama, malaikat maut datang kepadanya dengan rahmat, kasih sayang, dan penuh kelembutan. Ini afiyah fil akhirah. Sekalipun posisi mati ini masih di dunia hadirin, cuman karena yang namanya mati adalah satu proses untuk menuju alam akhirat dan dekat dengan urusan akhirat, maka kematian dimasukkan dalam urusan akhirat. Jadi seseorang dikatakan dapat afiyah di akhirat ketika akhir hayatnya didatangi malaikat, yaitu malaikat apa? Maut. Ya, malaikat pencabut nyawa, datangnya penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan kelembutan. Afiyah fil akhirah. Wala yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri, dan nanti ketika di kuburan malaikat mungkar dan nakir datang tidak menakut-nakuti. Afiyah fil akhirah. Wa yakunu aminan fil faza'il akbar, dan yang selanjutnya dia merasa aman, ya. Dia ini merasa aman di saat terjadi ketakutan yang sangat. Ya. Di kuburan ini hadirin akhirat ini sudah mulai himpitan kubur, ya, kemudian ketakutan-ketakutan yang lain, maka ini dia merasa aman. Ya, ketika seseorang hamba di alam kuburnya, di akhiratnya mendapatkan keamanan, maka berarti dia mendapatkan afiyah fil akhirah. Wa tumha sayi'atuhu wa tuqbalu hasanatuh, dihapus kesalahan dan dosanya oleh Allah dan diterima amalnya. Afiyah fil akhirah. Wa yamurru ala siratikal barqil lami', dan yang selanjutnya orang yang mendapatkan afiyah di akhirat, dia akan melewati sirat seperti kilat yang menyambar cepat. Fayadkhulul jannata fi salamah, dan dia pun masuk surga dalam keadaan selamat. Maka ini afiyah fil akhirah. Afiyah ini hadirin,
kalau dalam bahasa kita sudah sering digandengkan dengan sehat. Dimen ngabare alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Kepada Bapak dan Ibu yang ada di rumah yang saya cintai, alhamdulillah Ananda di sini kabarnya baik-baik saja dalam keadaan apa? Sehat walafiat. Dalam bahasa Indonesia sering dirangkai kalimat itu, sehat walafiat. Padahal afiat ini hadirin maknanya juga sehat, mencakup kesehatan. Tapi memang harus sehat, harus dirangkai dengan afiat. Kenapa? Termasuk berfungsinya anggota tubuh kita ini pun merupakan afiat. Kalau sehat kan berarti nggak ada penyakit. Nah, kita nggak punya penyakit, tapi maaf, tangan kita satu nggak bisa dipakai. Sehat keadaannya apa? Sehat, nggak sakit dia. Cuman satu tok, misalkan cantengan, cantengan yang dalam waktu lama sudah ini berarti nggak berfungsi, atau mungkin dia nggak kena penyakit apa-apa, tahu-taunya lumpuh saja. Ya, maka berarti nggak ada afiah pada dirinya. Kalau dalam bahasa umum afiah ini dimaknai kesejahteraan. Sejahtera maknanya apa? Sejahtera tahu nggak maknanya? Makmur sentosa, sejahtera. Apa sejahtera? Ada yang tahu? Nyombo orang ngerti. Kalau dalam bahasa Tegal apa? Sejahtera atau bahasa Jawanya? Laka. Pokoknya sejahtera. Ya. Hanya sehat saja, tapi seluruh keadaan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa berfungsi dengan baik. Ini afiat. Ketika panjenengan diselamatkan oleh Allah dari satu mara bahaya, ini pun afiat. Panjenengan diselamatkan dari penyakit, ini pun afiat. Dan sangat-sangat penting hadirin, kita berdoa meminta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullahal afwa wal afiyah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kalian semua kepada Allah apa itu? Al afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Sebab kata Rasulullah, sesungguhnya seorang pun tidak disebut mendapatkan kebaikan setelah dia mempunyai keyakinan, melainkan dia diberikan afiyah. Artinya apa? Afiyah ini hadirin adalah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa-doa kita jangan luput meminta apa? Afiyah. Pernah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayu doai afdal. Ya Rasulullah, doa apa yang afdal? Maka Rasulullah menjawab, salillahal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kamu afiyah, mintalah kamu afwa. Afwa ini maaf atau pengampunan dari Allah, wal afiyah, dan minta afiyah fid dunya wal akhirah. Ini Rasulullah yang ajarkan hadirin. Tsumma atahul ghadata faqala, malam hari minta doa, pagi hari datang lagi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayyud du'ai afdal. Doa apa yang afdal? Nabi tetap dengan jawaban yang sama. Salillaha al afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah yaitu afwa dan afiyah fid dunya wal akhirah. Niki ini yang mengajarkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya
wal akhirah. Amin ya rabbal. Jangan tinggalkan di setiap doa kita hadirin, termasuk setelah azan. Baca Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan hajat yaitu afwa dan afiyah, Allah akan memberikan kepada kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiyah selalu kepada kita semua, keluarga kita, kaum muslimin muslimat, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Amin ya rabbal alamin. Orang kalau diberikan afiyah hadirin, maka virus apapun tidak akan mempan dalam dirinya. Bakteri apapun tidak akan mempan dalam dirinya. Ini afiyah. Tapi kalau seandainya nggak ada afiyah hadirin, maka awaknya apa? Apa namanya? Dong sering meriangan apa mana? Peren. Awaknya apa? Peren. Karena metu setitik kena udan meriang. Iya meriang. Mangane telat meriang. Bojone telat meriang. Ya, mudah-mudahan sing durung boso pada bojo. Amin. Oh, ini nikah ini juga menyehatkan hadirin. Afiyah ini. Orang punya istri ini afiyah. Enggak punya istri ya berarti musibah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan. Afiyah. Nah, dijelaskan sama Rasulullah afiyah di dunia itu. Ya kan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Apa afiyah fid dunya? Ada 5 hadirin. Tadi sudah kita baca. Yang pertama ilmu. Disebutkan dalam kitab ini, dalam hadis ini yang pertama apa? Ilmu. Jadi orang yang dapat ilmu, yang ngaji semacam ini berarti mendapatkan afiyah. Ini pertama nih, utama nih. Dapat afiyah. Ketika kita mencari ilmu, menuntut ilmu, duduk dalam majelis ilmu, maka berarti kita sedang memohon afiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ilmu agama, berarti Allah berikan afiyah dalam dirinya. Ya Rabb, mudah-mudahan majelis ilmu ini menghantarkan kita untuk mendapatkan afiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang penting istiqomah hadirin dalam keadaan apapun, baik terang maupun hujan. Kita kadang mungkin merasa senang, gembira, kita bisa kompak datang ke pengajian. Cuman nanti keimanan kita akan lebih diuji lagi ketika datang musim hujan. Ketika datang musim hujan. Pemalih biasanya singarane udan, mulai sore. Ya, bertuhur mulai peteng, awan mulai gelap. Nanti sore hujan. Dan kebiasaan kita kalau sudah mulai hujan satitik baik, ya, males mangkat. Ya, makanya padahal kita mencari ilmu itu hadirin, ya, tujuannya atau manfaatnya salah satunya akan mendapatkan afiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Dan ilmu agama ini hadirin salah satu wasilah kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jaminan Allah bagi penuntut ilmu adalah rezeki. Innallaha takaffala li talibil ilmi birrizqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin orang yang menuntut ilmu dengan rezeki. Loh, bukannya rezeki itu sudah dijamin Allah untuk semuanya, betul. Secara umum rezeki sudah dijamin oleh Allah, semua makhluk dijamin. Enggak yang muslim, enggak yang kafir, enggak yang beriman, enggak yang tidak beriman, enggak manusia, enggak hewan. Semua dikasih rezeki sama Allah. Semua dikasih rezeki tanpa pandang bulu. Ini rezeki secara umum Allah berikan hadirin. Lalu terus maksudnya jaminan rezeki dalam hadis ini, maksudnya apa? Maksudnya ini jaminan khusus. Ya, tetap jaminan umum diberikan rezeki, kasih rezeki. Cuman jaminan khusus yang Allah berikan kepada kita.
Artinya apa? Kalau kita menuntut ilmu atau berkecimpung dalam hal ilmu, maka akan dimudahkan dalam uruskan rezekinya. Dilalai dagang gampang, dilalai kerja berkah, dilalai naik pangkat, dilalai ini itu karena apa? Dijamin secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ya. Kadang-kadang hadirin kita terlalu mempercayai, mempertahankan ya, dan juga memilih jalan ikhtiar ya, usaha dari diri kita sendiri ya, dari pikiran kita sendiri, kemudian menyampingkan urusan yang semacam ini. Karena mungkin menurut kita nggak masuk akal. Masa sih teka ngaji kok rezekinya gampang? Masa sih belajar ilmu agama kerjaannya gampang? Karena kita mikirnya secara apa? Secara otak ya. Padahal yang namanya agama hadirin, agama itu nggak boleh dipikirkan secara pikiran kita sendiri. Kita disebut agama Islam, disebut Muslim, ini karena mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari aturan kita sendiri. Kalau seandainya mau pakai aturan kita sendiri hadirin, mau pakai aturan kita sendiri, pakai pikiran kita sendiri, maka tentunya ketika kita kentut ya, maka untuk wudhu kembali nean ya, kudu dibersihin dingin secara pikiran kita. Padahal kita punya wudhu kemudian kentut, nggak perlu dibersihin. Yo ya, asalkan benar-benar ngentut loh ya, orang campur apa-apa loh. Benar-benar ngentut. Keluar angin hadirin, yang dibasuh muka, bukan yang dibasuh tempat keluarnya kentut itu enggak. Ya, secara pikiran kan priben gitu, agama Islam. Kok kentut yang dibasuh muka? Yo ya. Ada lagi satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedangnya saling membunuh, kemudian ada yang mati terbunuh, maka kata Rasulullah, al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuhnya dan yang terbunuh semuanya di dalam neraka. Masuk nggak dalam pikiran kita? Makanya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, yang membunuh, iya pantas masuk neraka, membunuh. Kok yang terbunuh masuk neraka? Ya, kan nggak masuk akal nih. Secara akal kan nggak masuk. Ya kalau itu ngikuti jalan pikiran kita nggak masuk akal. Tapi kita beragama, kita menjalankan syariat ini bukan karena pikiran kita, tapi karena apa? Karena aturan Allah dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjelaskan, betul yang namanya qatil masuk neraka, maktul pun, yang terbunuh pun masuk neraka. Kok bisa ya Rasulullah? Karena yang terbunuh ini kalau dia hidup, dia juga pengen bunuh temennya. Karena saat ini yang membunuh dan yang terbunuh ketika masih hidup sama-sama ingin membunuh satu sama yang lain. Cuman bedanya yang terbunuh apes. Yo ya, akhirnya dia terbunuh. Coba kalau dia yang kuat, dia yang menang, ya yang terbunuh satunya. Ya. Makanya dua-duanya masuk neraka. Paham ya? Nah ini jalan seperti ini hadirin nggak bisa dipikirkan dengan pikiran kita sendiri. Kita ini beragama ngikuti aturan Allah, ngikuti aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang semacam ini hadirin bisa kita ketahui hanya dengan menuntut ilmu. Ya. Jadi kalau kadang-kadang saya heran ada orang menjalankan ibadah, ya, menjalankan kebaikan, amal ibadah ini dengan pikirannya sendiri. Ah, menurut saya, padahal nggak pernah nuntut ilmu. Menurut saya ini bagus ini. Menurut saya ini jelek. Kon ke siapa?
Ada lagi yang akhirnya menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya sendiri. Nang Al-Quran ini nggak ada sholat duhur, perintah kelaka. Sholat 5 waktu itu nggak ada. Ya, jadi nggak perlu kita sholat 5 waktu. Kan gendeng. Ada lagi yang mengatakan, oh sholat itu yang penting ingat sama Allah. Jadi eling bae karo Gusti Allah, nggak perlu sholat berarti kita sudah sholat. Ya mulanya ada aliran kerendek men. Aliran kerendek dok, jadi nggak sholat. Ya, takoni kon ora sembayang, sing penting kerendek eling maring Gusti Allah. Ada yang seperti itu, ada hadirin. Jadi memahami teks agama dengan pikirannya sendiri. Ya, makanya hati-hati, jangan kita menjelaskan, memahamkan seseorang tentang agama dengan pikiran kita sendiri. Nggak bisa. Kalau menurut saya sih kayaknya pantasnya kayak gini. Ini benernya seperti ini, kayaknya yang pas nggak bisa hadirin. Harus ada aturannya. Makanya kalau ada orang yang modalnya kerentek hadirin, terus orang ini mau makan, lagi mangan ya, piringnya jukut bae. Kon aja mangan, sing napa kerentek bae ndak wareg. Ya, kerentek bae sudah. Ngapain makan kon jarane kerentek isa eling Gusti Allah berarti wis salat. Wis kon aja mangan bae kerentek ndak wareg bisa belah. Nah, ini yang seperti ini ada hadirin. Ya Allah, kadang-kadang macam-macam. Terus paling banyak aliran sesat di Indonesia hadirin. Paling banyak aliran sesat di Indonesia, dari yang ngaku malaikat, yang ngaku nabi, yang ngaku Imam Mahdi, yang ngaku omone. Pol-pole ngaku Gusti Allah. Ini ada. Ya Allah. Sampai kita teringat satu kejadian di tanah Arab, di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa. Jadi macam-macam orang, wong edan kan modelnya macam-macam. Ya wong edan modelnya lebih dari 100 macam mungkin. Ana sing edan karena ekonomi, ana sing edan karena wadonan, ana sing edan karena ditinggal kawin, ana sing edan karena ditikung kanca. Macam-macam sudah. Lah ini ada gila yang karena pemahaman agama yang salah. Nah, ceritanya ada orang yang ingin meneliti di rumah sakit jiwa itu mana yang sudah sehat, mana yang seradan sehat, mana yang masih gila. Masuk ke dalam kategori orang-orang yang gila dalam masalah agama. Di situ ada orang yang teriak-teriak, "Ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat dan salam atas Allah menuju diriku." Terus ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus seperti itu. Jadi dokternya oke si edan ya. Temennya temennya orang gila ini yang dalam satu kamar nanggepi yang ngaku Rasulullah. Jadi kancane ente kadzab, konke goro, kamu ini dusta. Cara bahasa Tegal konke dobol. Kadzab. Kalau kadzab saja tanpa tasdid, kadzab pembohong, pendusta sekali. Cuman kalau sudah kadzab anak tasdidnya berarti goro kayak gitu lah. Ya bahasa Tegalnya kan berarti apa? Dobol. Lah kamu ini bohong, kon ngaku Rasulullah, kon ke goro, kamu ini dusta. Kata temennya, jadi dokter seradan waras ke. Kenapa seradan waras? Sebab ini tadinya gila, tahu-taunya ngomongin temennya yang ngaku nabi, ngaku rasul, dianggap gila, dianggap bohong sama teman. Ki rada waras dicatat toh. Ki si B wis rada waras ditulis so. Ditakoni, kon bisane ngomongi kancane kon ke goro kenang apa? Sebab saya belum ngutus dia menjadi rasul. Orang sudah ditulis condeng maning. Nah, kita serat dudu serat dan edan maning paling parah gitu. Dudu serat dan edan maning tapi paling ternyata ini ngaku rasul, ini ngaku Gusti Allah. Lu dhuwur maning ilmune. Nah, ini wong edan macam-macam hadirin. Makanya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu standarnya bukan pikiran kita, tapi aturan syariat ini. Makanya kita nuntut ilmu supaya ketika kita ngomong masalah agama itu ada dasarnya. Dan agama ini perlu sanad hadirin. Ilmu ini perlu sanad.
Sebab kalau seandainya orang nggak punya sanad, nggak punya jalur silsilah guru untuk mendapatkan ilmu, maka orang akan ngomong sembarangan. Oh, ini hukumnya seperti ini, seperti ini, seperti. Kamu tahu dari mana? Menurut pikiran saya. Kamu tahu dari mana? Menurut pendapat saya. Kamu tahu dari mana? Menurut dipandang dari segi ini, dipandang dari segi itu. Nggak bisa seperti itu, hadirin. Makanya ilmu itu perlu sanad, perlu silsilah. Kamu dapat dari mana? Dari guru saya. Guru kamu, dari gurunya lagi, gurunya lagi, dari gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membedakan, hadirin, sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau tempat menuntut ilmu agama ini lebih lebih berkualitas daripada ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu yang lain kadang bisa didapatkan hanya dengan membaca saja. Apalagi sekolah sekarang sistemnya daring, sistemnya online. Sudah, ini bukunya kamu baca sampai pegel matanya kon dibaca sudah. Yo ya, baca wis paham ora paham pokoknya dibaca, ada soal kerjakan, akhir bulan keluar nilainya. Nah, ini sekolah kita, hadirin. Cuman kalau ilmu agama ini, hadirin, ya nggak bisa hanya seperti itu, harus melalui proses talaqi, bertatap muka langsung dengan guru. Bertatap muka langsung dengan apa? Dengan guru. Dari guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendapatkan ilmu ini bukan dengan pikiran kita, ya, tapi dengan sanad yang jelas, dengan menuntut ilmu langsung dari guru. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari manfaat semuanya, amin ya rabbal. Wal ibadah, yang kedua ibadah. Ibadah ini pun ketika seseorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan ibadah, berarti orang itu dikasih afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang dia duitnya banyak, kemudian badannya sehat, nggak ada penyakit, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua tubuhnya bermanfaat, berguna, ya bisa dimanfaatkan, tapi kok nggak ibadah, berarti nggak ada afiah, ya tidak ada afiah. Allah berikan afiah ketika hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu. Wa rizqu minal halal, rizki dari jalan yang halal, ini afiah, hadirin. Berarti bisa diambil kesimpulan orang kalau rizkinya haram, ya berarti cari perkara, cari gara-gara. Artinya apa? Afiahnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan yang namanya rizki yang halal itu, hadirin, insya Allah menyehatkan. Lihat ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika bepergian dengan para sahabat-sahabatnya, ya, beliau bawa bekal roti. Yang namanya roti, hadirin, ini nggak kuat lama. Yang namanya roti nggak kuat lama, paling banter 3 hari, paling banter seminggu. Ya, bayangkan orang-orang dahulu itu kalau melakukan perjalanan bukan sehari 2 hari, tapi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sayyidina Ali bawa bekal roti, ya, dari rumah. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu dibuka bekalnya, ingin dimakan. Roti ini wis buluken. Apa buluken bahasa Indonesia nih? Roti ini wis jamur, atos. Ya, roti kan kalau lama didiamkan, hadirin, ini keras. Mungkin panjenengan belum tahu roti yang model bunder kayak gini. Kita orang dulu sering makan buat sarapan pagi. Ini roti, hadirin, kalau pagi luput nggak dimakan, ini malam kerasnya kena ngonyomplong. Atos nih. Ini belum kerasnya, belum jamurannya, belum ini, belum itu, dimakan sama Sayyidina Ali. Ditawarin sama yang lain, ya Ali, ini ada makanan yang baik, yang lebih baik udah ini tinggalkan, buang aja. Oh enggak, saya tetap makan yang ini. Loh kok kenapa? Saya ini bawa bekal ini, yang masak, yang bikin rotinya istri saya. Ya, saya yang beli gandumnya, dan saya tahu di mana saya beli gandum, yang nanam siapa, ya, dia orangnya bagaimana. Saya beli gandum itu, saya tumbuk sendiri, digiling sendiri, yang giling saya, istri saya, yang buat rotinya istri saya dengan tangan istri saya. Jadi saya tahu dari hulu ke hilir ini makanan berasal dari mana. Sudah jelas halal bagi diri saya.
Ini orang-orang yang warok seperti itu. Ini kita orang tahu orang semua melebu sudah mangan apa buah apa. Kadang-kadang nggak peduli di dalamnya. Pokoknya memang betul nggak ada secara hukum halal hadirin, bukan haram, nggak halal. Ya kita sebab nahnu nahkum bidzawahir, kita menghukumi sesuatu itu dengan dohirnya yang kelihatan mata, yang nggak kelihatan nggak bisa dihukumi hadirin. Ya. Cuman kalau orang mau lebih hati-hati ya seperti ini. Saya ingat betul ada beberapa kiai ustadz zaman dahulu ini kalau jalan-jalan atau pergi keluar kota nggak sembarangan masuk warung. Nah, kalaupun terpaksa masuk tanya dulu, kon sing gorok ayamnya siapa? Nyontuku nang pasar kowe sing dodol arane siapa? Misalkan arane Manwasmat misalkan. Ya, mohon maaf kalau ada nama yang sama ya. Terus Muslim nomor duduk Islam kah? Temenan Islam. Tapi ya kadang-kadang misalkan nih, kadang-kadang ya pasang nomor, teluk gitu. Misalkan lo ya. Ya, kadang-kadang ya dangdutan. Kadang-kadang ini dan itu misalkan. Nah. Ya kan kita syak, waduh, dia Muslim tapi ora beres, dia muamalahnya nggak beres. Mesti kan ragu-ragu hadirin. Harusnya kita meneliti rezeki itu sampai ke situ hadirin. Halal atau enggak halal sampai di situ. Cuman kan kadang-kadang ngelurus sing haram be kangelan enggak pembanding sing haram, pembanding sing halal. Ya jadi rezeki yang halal ini termasuk afiah. Kemudian berikutnya wasabru ala syiddati, sabar di dalam menghadapi kesulitan atau kesempitan atau musibah. Ini pun afiah. Ketika kita dikaruniai Allah bisa sabar menghadapi kesulitan, maka inilah afiah. Dan yang kelima dari afiah dunia itu wasyukru ala ni'mah, bersyukur atas segala macam nikmat. Ini pun termasuk bagian dari afiah. Sebab hadirin, Allah ini berikan kita nikmat tanpa hitungan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat Allah itu banyak hadirin. Bangun tidur, ya, kemudian beraktivitas sampai tidur kembali. Bahkan dalam tidur itu pun merupakan nikmat dari Allah. Berapa banyak orang yang nggak bisa tidur harus ke dokter, bayar, tuku obat untuk bisa merasakan nikmatnya tidur. Makanya tidur ini pun nikmat hadirin. Jadi mau kata anak sing pada turu saja dibuka melas, kecuali pan sembayang. Ya. Ini tidur ini merupakan nikmat dari Allah. Ya. Makanya alhamdulillah orang yang tidurnya itu gampang. Kadang sambil jagong dok turu. Anak maning sing nguru bantal, ngelong perlu bantal, jagung langsung udah nggak pakai hitungan detik langsung, langsung turu. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu disyukuri. Wong sing gampang turunnya perlu disyukuri hadirin, sebab banyak orang yang susah tidur. Adapun di akhirat, ya, yang pertama adalah didatangi malaikat maut dengan kasih sayang dan dengan penuh kelembutan. Nabi Muhammad mengatakan bahwa sakaratul maut itu sakitnya seperti disayat-sayat dengan pedang 300 kali, lebih dari itu. Itu sakaratul maut. Ada lagi yang mengatakan sakaratul maut seperti dikuliti hidup-hidup. Ya, contoh, jenengan sering tahu kambing dikuliti ya, diteteli itu, tapi itu dalam keadaan hidup. Ya, panjenengan masih hidup, diambil kulitnya, dikelotok. Sakaratul maut seperti itu. Ya, kita bisa bayangkan Nabi kita Muhammad SAW yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, dijamin ini, sudah dijamin, yang langsung jamin Allah, dijamin masuk surga. Beliau masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Nabi Muhammad ini. Beliau bisa melihat malaikat, berkawan dengan malaikat, bahkan Jibril, malaikat Jibril yang paling afdal menghormati Nabi Muhammad. Tapi ketika sakaratul maut, beliau merasakan sakit yang luar biasa. Dan hebatnya Nabi Muhammad, perhatiannya beliau kepada kita, ya,
tahu sakitnya sakaratul maut, beliau ngomong sama Allah, ya Allah, semua sakitnya sakaratul maut umatku timpakan kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, ya, gampang di dalam sakaratul maut, dan Nabi Muhammad ada di samping kita ketika sakaratul maut, sehingga mati kita dalam keadaan husnul khatimah setelah diberi umur panjang yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Wala yurawi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. Di dalam kuburnya nanti orang yang dikasih afiah tidak akan ditakut-takuti dengan malaikat mungkar dan nakir. Wah, santai sudah. Seperti kita melihat beberapa cerita orang yang di dalam kuburnya ini mendapatkan nikmat yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang bila hisab, tanpa ada pertanyaan dari mungkar dan nakir. Banyak kisahnya hadirin, ya, disaksikan oleh mereka yang bermimpi ketika orang-orang tersebut meninggal dunia. Contoh yang sering saya ceritakan tentang masalah siwak. Ada orang yang terbiasa siwak, terbiasa menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Siwak. Setiap bangun tidur dia siwakan, bangun tidur siwakan, bangun tidur siwakan. Meninggal dunia ya, nggak sadar dirinya meninggal dunia. Ketika bangun masih gelap karena memang biasa bangun sebelum subuh. Dia pikir seperti biasanya. Kemudian dia cari siwak di sebelah tempat tidurnya nggak ketemu. Sampai manggil kancane, manggil anaknya. Anaknya namanya Said. Ya Said, kenapa? Aina siwak? Mana siwak saya? Kok laka siwak? Said, Said, tundang. Said, tundang. Jadi saya kira namanya Marno kayak aku. Namanya Said ini. Said ya. Gue liatin nggak ketemu. Malaikat mungkar nakir datang. Pak, kamu lagi apa? Gue liatin siwak. Si kenang apa? Saya itu setiap bangun tidur selalu melakukan sunnah Nabi berupa siwak. Ini sunnah Nabi saya. Saya tidak akan meninggalkan. Mana siwak saya? Said, ini siwaknya Said. Tundang orang. Pak, kamu itu bukan di dunia lagi. Kamu itu sudah enggak. Ini saya di dunia. Ini saya mau siwakan. Jari malaikat mungkar nakir, sudah nggak usah ditanya. Dia sibuk dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas berarti orang tersebut adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak ditanya hadirin, dan masih banyak kisah-kisah masyhur yang semacam ini. Seperti yang pernah saya ceritakan, saya pakai sahabat sing lucu nemen, sing pernah ngantem sahabat Utsman apa? Yang pernah motong gorok Nuaiman ya. Nuaiman ini saya pernah dengar cerita, walaupun saya belum tahu di kitab apa. Saya dengar cerita dari guru saya. Ini bahkan ketika meninggal dunianya di alam kubur, ya, malaikat mungkar nakir diledek. Nuaiman, man rabbuka? Man nabiyuka? Nuaiman, siapa Tuhanmu? Malaikat kon bisa takon bare nyongke Muhammad di sini ndur takon dewek mana? Ajib ya. Maksudnya bukan dagelannya hadirin, bukan dagelannya. Artinya apa? Ada orang-orang tertentu yang di alam kubur merasakan nikmat kubur dan tidak ditakut-takuti oleh mungkar nakir. Bahkan mereka mungkar nakir ini, malaikat yang ada di kubur, bukan menakut-nakuti tapi menghibur dirinya. Seperti itu hadirin. Ada. Makanya sebenarnya target kita, kalau pengen target yang muluk-muluk, itu targetnya malaikat itu nggak nanyain kita, tapi menghibur kita. Ini target kita hadirin. Wah, ngapal-ngapal man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka Muhammadun nabi. Bagus, dihafalkan, harus. Tapi target kita bukan itu. Target kita supaya mereka malaikat datang kayak jakwir. Ahlan, khairin deh. Itu target kita seperti itu hadirin. Orang yang diberikan afiah dalam kuburnya di akhirat, maka malaikat datang bukan menakut-nakuti tapi menghibur kita. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Dan yang ketiga, afiah di akhirat wa yakunu aminan fil faza'il akbar. Dia merasa aman ya, merasa aman ketika terjadinya ketakutan yang sangat. Mungkin hari kiamat, mungkin saat kumpul di mahsyar, mungkin saat Allah murka, mungkin ini, mungkin itu, dia merasa aman.
aman dengan amalnya, merasa aman dengan ibadahnya, merasa aman dengan sodakohnya, merasa aman dengan sholatnya, merasa aman dengan ini dan itunya, maka inilah afiah di akhirat. Ya, wa tumhah sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuh, dan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, wa tuqbalu hasanatuh, dan diterimanya amalan-amalannya. Hadirin yang dirahmati Allah, keinginan kita yang paling besar di akhirat ketika kita menghadap Rabbul Alamin tanpa dosa sama sekali. Ini keinginan kita yang terbesar di akhirat nanti. Di dunia keinginan kita yang paling menggembirakan adalah ketika Allah mencukupi kita semua. Bukan kaya, bukan, tapi Allah mencukupi kita. Pengen sehat dikasih sehat, pengen punya mobil dikasih mobil, pengen punya ini dikasih ini, cukup ini. Pengen punya rumah mewah dikasih, namanya cukup. Mulane ente aja gelem dadi wong sugih, tapi jadilah orang yang cukup. Cukup ngotuku omah 5, cukup ngotuku mobil 5, cukup ngombojo sing ayu ji. Aja ora mangkat. Wah, cukup sudah. Yang penting apa? Nah, kedua-duanya ini hadirin, cukup di dunia dan ampunan di akhirat. Dosa kita enggak ada. Ini bisa kita dapatkan hanya dengan satu amalan. Apa? Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya ingin sholawat kepadamu. Berapa banyak sholawat yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Masyi'ta, terserah kamu. Kalau seperempat daripada waktu saya Rasulullah, masyi'ta. Ya, wa in zitta khairun lak. Kalau lebih ditambah lebih baik. Kalau begitu setengah ya Rasulullah, terserah kawan, ditambah lebih baik. 2/3 ya Rasulullah, terserah kamu, ditambah lebih baik. Sampai orang ini mengatakan, ya Rasulullah, seluruh waktu saya gunakan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, idzan tughfar dzambuk wa yughfar idza tughfar hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kata Rasulullah, kalau begitu keinginan kamu di dunia akan dicukupi dan dosa kamu di akhirat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yamurru ala siratikal barqil lami', dan bisa melewati sirat ini seperti kilat yang menyambar. Ini afiah hadirin. Makanya macam-macam orang lewat sirat ini macam-macam. Ada yang jalan biasa, ada yang pakai kendaraan, ada yang seperti kilat menyambar, tidak kerasa tahu-taunya sampai. Fayadkhulul jannata fis salamah, dan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan afiah dunia, afiah akhirat bisa kita dapatkan hadirin. Amin. Ya Rabbal, di dunia kita mendapatkan afiah, di akhirat pun mendapatkan afiah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah adzan? Sudah. Kalau belum kita lanjutkan sebentar hadirin tentang pelajaran kita, yaitu kitab Takrib ya, sampai pada bab kemarin apa? Sunnah-sunnah sholat ya. Jangan sepelekan sunnah Nabi, apalagi dalam ibadah hadirin. Jangan disepelekan. Sunnah ini ibarat apa? Keuntungan. Orang dagang hadirin, balik modal itu namanya mengerjakan yang wajib saja. Tapi yang namanya orang dagang pasti kepengin mendapat apa? Keuntungan. Dagang cuma balik modal tok, wis nyontah orang perlu bati, penting balik modal. Ya perlu dimek batuke. Dagang mesti pengen bati, orang bati ya berarti dudu dagang gak ditukar tambah priben sih. Ya. Ini sunnah ini ibarat keuntungan hadirin. Yang wajib-wajib ini ibarat modal. Untuk mendapatkan keuntungan maka kerjakan sunnah. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa sunnah di dalam melaksanakan sholat. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Ya. Fasal tentang perempuan itu berbeda sholatnya dengan laki-laki di dalam 5 hal.
Farrajulu adapun laki-laki yujafi mirfaqaihi an jambaihi wa yuqillu badnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujud. Adapun laki-laki ini menjauhkan kedua sikutnya dari perutnya dan menjauhkan perutnya dari pahanya ketika ruku dan sujud, atau bahasa kerennya mentang. Kalau laki-laki itu nggak ngincup, hadirin. Beda dengan perempuan. Sunnahnya laki-laki itu ketika sholat ini mentang. Jadi ketika ruku ya sikutnya nggak ngimput, ya, ketika sujud pun nggak ngimput. Jadi mentang semuanya. Ya, sikut dijauhkan dari lambungnya, dari apa? Dari pinggirnya, dari apa namanya ini pinggir? Dari pinggangnya. Kalau perempuan enggak, perempuan nyimput semuanya. Jadi ini panjenengan lanang sunahnya ini mentang, megar semuanya, bukan nyimput. Bahasa Indonesia apa, Bang? Merapatkan ya, merapatkan. Kemudian wa yajharu fi maudhi'il jahri, yang namanya laki-laki ketika sholatnya itu sholat jahar yang keras, maka laki-laki harus baca keras. Bukan harus, sunnahnya keras. Kalau keras ya keras, hadirin. Ya, jangan terus laki-laki meneng bae. Ya, kalau ada laki-laki kemudian sholat maghrib diem saja, kudu wong lanang, wadon ya. Sunnahnya ini apa? Keras, di tempatnya yang keras. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Laki-laki ini kalau mengingatkan imam ada kesalahan, pakainya apa? Tasbih, subhanallah. Beda dengan perempuan. Perempuan apa? Tepuk tangan. Bukan tepuk tangan begini, bukan. Ini. Ya, bukan salah, bukan. Emangnya darah apa? Kalau laki-laki tasbih subhanallah. Cuman perlu diingat imam jangan gampang percaya dengan makmum. Kecuali kalau yang tasbih banyak, lebih dari 7 orang baru percaya. Ana wong makmumnya sing salah. Gemboran subhanallah. Sing salah apa? Jadi jangan langsung nuruti Pak Marno, jangan langsung nuruti. Dideleng tuli siapa yang ngucap ada berapa? Kalau 7 orang lebih baru diikutin. Kalau nggak ada segitu jangan, sudah apa kesalahan saya apa dipikir. Kecuali kalau banyak yang mengingatkan baru diikuti. Wa auratur rajul ma baina suratihi wa rukbatih, dan auratnya laki-laki itu antara pusar dan dengkul, lutut ya. Ini antara pusar dan lutut, hadirin, bukan hanya dalam sholat saja, di luar sholat pun demikian. Makanya kalau panjenengan mau bal-balan, mau futsal, mau sepak bola, mau badminton, mau tenis meja, pakai baju yang nutup pusar dengan lutut. Training lah. Yang training kan nutup semuanya ini. Jangan pakai celana pendek. Ini aurat, hadirin. Aurat itu sesuatu yang harus ditutupi, jangan diumbar. Jangan terus sing arane aurat apa wadon tok. Enggak, laki-laki juga punya aurat antara lutut dan antara pusar dan lutut. Ini harus ditutup, bukan hanya dalam sholat saja, tapi di luar sholat pun harus ditutup. Kecuali di depan istrinya nggak ada aurat, Pak Imron, bajunya lah ke aurat sudah bebas. Cuman ada beberapa hal yang makruh nanti. Atau di depan, atau ketika sendirian nggak ada orang, ya itu pakai celana dalam saja. Yang penting jalan depan dan jalan belakang ditutup cukup. Kalau nggak ada orang. Cuman kan nang omah mesti ana wong ya. Ora jim kabeh kan ana wong. Ya, makanya ditutup ya. Dan nanti itu ada beberapa hal lagi tentang masalah aurat dan bahkan sudah kita bahas, sudah sering kita bahas. Ya, mudah-mudahan yang ini bermanfaat untuk kita semuanya. Adzan dulu, Pak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma rabb hadhihi da'watika wa salatika wa ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. واشكر فرج العالم الرافع والأنصر الحمد الذي وأتى إنك لدعو من كل عاجياء مراحم رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والدنيا والآخرة اللهم لا تحرمنا رحمتك بشأن وفضلا وإحسانا وجود وامتنانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan beberapa pengumuman. Yang pertama, malam Sabtu Pahing ya, malam Sabtu ini malam Sabtu Pahing mulainya ba'dal maghrib. Mulainya ba'dal maghrib dan insyaallah jam 9 selesai ya, monggo panjenengan yang laki-laki khususnya untuk hadir di majelis Nurul Qulub ba'da sholat maghrib. Insyaallah jam 9 selesai dan mudah-mudahan kita mudah-mudahan anak sega kebulina mudah-mudahan. Amin ini banter temen sih. Cuman kita ngaji sekali lagi niatnya bukan untuk cari kebuli. Apalagi alhamdulillah di Masjid Zainal Fajri di Majelis Nurul Qulub sudah biasa kebuli. Urung bosan-bosan. Pisan-pisan jangan asem ngono ya. Insyaallah mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada satu halangan apapun. Yang kedua, yang mau ikut lelang sedekah maulid atau yang mau ikut akikah dipersilahkan untuk menghubungi panitia. Ya, begitu pula yang mau ngambil atau menyerahkan proposal maulid ya untuk menghubungi panitia. Insyaallah setelah di masjid akan ada beberapa orang yang kumpul di Majelis Nurul Qulub. Kemudian infak rutin setiap selesai sholat masih terus digalakan. Monggo panjenengan yang kepengin mendapatkan keberkahan di akhirat, silahkan sisihkan rezeki panjenengan untuk sedekah. Insyaallah Allah akan menambah rezeki panjenengan, memberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin.
Kita lanjutkan sedikit lagi hadirin. Wal mar'atu tadumu ba'daha ila ba'din. Adapun kalau perempuan ini sikutnya didekatkan, enggak direnggangkan. Ya. Wa takhfidu sautaha bi hadratir rijalil ajanib, dan perempuan kalau sedang sholat antara perempuan yang jadi imam perempuan, yang jadi makmum perempuan, kalau enggak ada laki-laki sunnah jahar. Ya, artinya boleh untuk keras. Tapi kalau ada lelaki asing nggak boleh keras. Ya, nggak boleh apa? Keras. Tetap suaranya dikecilkan. Wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat. Kalau mengingatkan imam atau sesuatu maka dengan tepuk tangan. Wa jami'u badanil khurrah auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Dan semua badan dari wanita yang merdeka, bukan budak, ini semua badannya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini ada pendapat yang lain. Ada yang mengatakan di luar sholat semuanya aurat. Di luar sholat semuanya apa? Aurat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ditutup semua kecuali sholat. Kalau sholat wajahnya harus terbuka, telapak tangannya harus. Di luar sholat semuanya aurat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, di dalam sholat maupun di luar sholat semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi boleh kalau wanita kelihatan wajahnya dan kelihatan telapak tangannya. Yang lain wajib ditutup. Berarti kaki ditutup enggak? Ditutup enggak? Yang boleh cuma wajah dan telapak tangan. Dengan catatan aman dari fitnah. Dengan catatan aman dari fitnah. Kalau enggak aman ya lebih baik ditutup semuanya. Bun, ini tambahannya mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Hadza lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.